Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama aku Eta Novianti dan NPM 101222038. Di video kali ini, aku akan sedikit menjelaskan tentang materi yang telah dibahas di kelas pada mata kuliah Pendidikan Agama. Materi pada pembahasan kali ini yaitu mengenai ma'rifatullah atau mengenal Allah. Materi yang pertama yaitu urgensi mengenal Allah. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan salah satu yang sangat penting dilakukan oleh umat Islam, karena hal ini dapat meningkatkan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga langkah dan gerak kita terarah pada jalan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara agar kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran. Tak hanya itu, dalil-dalil yang kuat dapat membantu pemahaman dan pengetahuan kita tentang Allah. Berikut dalil-dalil yang dimaksud. Yang pertama ada dalil nakli atau nas yang tertulis dalam kitab. Yang kedua dalil akli yaitu akal atau logika. Dan yang ketiga dalil fitri yaitu fitrah, naluri atau sunnatullah. Dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menumbuhkan istimar yaitu pengaruh yang meningkatkan iman dan takwa. Tak hanya itu, dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan mendapatkan keuntungan bagi hidup kita. Di antaranya al-huriyah yaitu kemerdekaan. Yang kedua at-tumaninah yaitu ketenangan. Yang ketiga al-barakat yaitu keberkahan. Yang keempat al-hayatut thayyibah yaitu kehidupan yang baik. Yang kelima dukhulul jannah yaitu dimasukkan ke dalam surga. Dan yang keenam mardatillah yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang selanjutnya yaitu cara menuju ma'rifatullah. Yang pertama melalui ayat-ayat, diantaranya ayat qauliyah yaitu ayat yang berupa ucapan yang bersumber dari Al-Quran. Dan yang kedua ayat kauniyah yaitu ayat yang menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua dengan metode Islam yaitu dengan nakli dan akal. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Yunus ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah. وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Lalu ada tasdik atau membenarkan, seperti dalam Quran surat Ali Imran ayat 191 yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Dan yang terakhir ada menghasilkan iman. Yang selanjutnya dengan metode selain Islam. Di antaranya dugaan dan hawa nafsu, ragu-ragu, dan berakibat kufur. Materi yang selanjutnya yaitu penghalang mengenal Allah. Sifat-sifat yang menghambat pengenalan terhadap Allah diantaranya sifat yang berasal dari penyakit syahwat. Yang pertama al-fisku atau kefasikan, yaitu orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemaksiatan serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Yang kedua ada al-kibri yaitu kesombongan, yaitu suatu sikap di mana seorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada az-zulmu atau kezaliman. Sebagaimana dalam firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha. Inna minal mujrimina muntaqimun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya. Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Quran surat As-Sajdah ayat 22. Yang selanjutnya ada al-kizbu atau kedustaan, yaitu sikap bohong dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir ada katsarul ma'asyi, yaitu banyak melakukan perbuatan maksiat. Sedangkan sifat yang berasal dari penyakit subhat ada al-jahlu atau kejahilan atau kebodohan, yaitu sifat yang tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua al-irtiyab yaitu keraguan-raguan. Yang ketiga al-inhiraf yaitu penyimpangan. Dan yang keempat al-ghaflah yaitu kelalaian.
Materi yang selanjutnya yaitu mengenai keberadaan Allah. Yang pertama ada dalil fitrah. Dalil fitrah yaitu dalil yang lahir dari fitrah asal manusia. Seperti yang pertama, ketauhidan sesuai dengan fitrah manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walain sa'alatahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan? Tentu mereka akan menjawab Allah. Maka betapa mereka dapat dipalingkan dari jalan yang benar. Yang selanjutnya ada berbagai macam naluri. Yang pertama ada dalil indrawi, yaitu dalil-dalil yang dapat dinikmati, dilihat, dirasa, atau disentuh oleh indera. Yang selanjutnya ada dalil rasional, yaitu dalil-dalil yang berdasarkan akal. Bukti rasional dapat dianalisa dengan teori sebab akibat. Yang selanjutnya ada dalil nas, yaitu dalil-dalil yang bersandarkan kepada nas-nas. Dan yang selanjutnya ada dalil sejarah, yaitu dalil-dalil kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diambil dari peristiwa-peristiwa yang telah berlaku di atas muka bumi. Yang selanjutnya ada mengenal keagungan Allah. Dari dalil-dalil di atas dapat menguatkan pandangan kita terhadap keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Dan yang terakhir, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang terakhir yaitu mengesahkan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana wa'budni wa aqimis salata li dzikri. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Quran Surah Toha ayat 14. Tauhid berasal dari kata kerja wahada yuwahidu tauhidan yang artinya menjadikannya satu. Yang pertama ada tauhid rububiyah, yaitu mengakui dan meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya pertama pencipta atau khaliqon, seperti dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 2, pemberi rezeki atau razikon, seperti dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 57 dan 58, dan yang terakhir sebagai pemilik atau raja yaitu malikan, sebagaimana dalam Quran Surat An-Nas ayat 1-3. Yang kedua, tauhidul mulkiyah, yaitu mengakui dan meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai yang pertama pemimpin atau walian, sebagaimana dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 196. Yang selanjutnya pembuat hukum atau hakiman, sebagaimana dalam Quran Surat Yusuf ayat 40. Dan yang terakhir sebagai pemerintah atau amiran, sebagaimana dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Dan yang terakhir ada tauhidul uluhiyah. Tauhidul uluhiyah yakni dialah satu-satunya ghayatan dan ma'budan, yang artinya dia adalah satu-satunya tujuan dari orientasi dalam kehidupan ini. Cukup sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.